Baik, kita mulai ya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan ke materi yang kedua ya. Setelah pertemuan yang pertama kita membicarakan atau mendiskusikan tentang pengantar, tata letak dan penanganan bahan. Hari ini kita akan melanjutkan mengenal apa itu product design ya, kemudian proses desain dan schedule design yang nantinya ini akan menjadikan sebuah dasar dalam penyusunan desain tata letak ya. Ini menjadi bagian yang mendasar karena tanpa ada tiga hal ini gitu ya, maka tata letak akan sangat sulit untuk di desain ya atau dikembangkan gitu ya. Mengapa menjadi sulit begitu ya? Karena atas dasar tiga hal inilah yang kemudian nanti menentukan ukuran alokasi ruang begitu ya, kemudian posisinya berada di sebelah mana begitu ya. Ini sangat bergantung dari satu, definisi produk begitu ya, kemudian kedua prosesnya seperti apa, dan yang terakhir adalah penjadwalannya nanti bentuknya seperti apa begitu ya. Baik. Beberapa pertanyaan yang pertama kali harus kita munculkan gitu ya pada saat kita akan memulai mendesain sebuah desain fasilitas begitu ya, atau tata letak suatu fasilitas produksi gitu ya. Maka setidaknya ada 6 pertanyaan pokok ya yang harus kita jawab gitu ya. Yang pertama adalah apa sebenarnya yang akan kita produksi begitu ya. Karena karakteristik produk ini akan menentukan fasilitas begitu ya. Dan karakteristik produk juga akan menentukan pemilihan lokasi begitu ya. Apakah akan mendekati pasar begitu ya, atau mendekati sumber bahan baku, atau bebas begitu. Ini tergantung dari karakteristik produknya begitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua ya yang perlu kita jawab adalah bagaimana produk tersebut bisa diproduksi ya. Bagaimana caranya begitu ya. Ini menjadi pertanyaan besar begitu ya. Kenapa? Karena tergantung dari fasilitas yang dibutuhkan gitu ya. Berbeda ketika kita akan memproduksi sebuah apa ya, makanan sederhana misalnya tahu begitu ya, atau tempe gitu dibandingkan dengan susu murni ya. Ini beda produknya. Peralatan juga berbeda, sumber daya juga berbeda begitu ya. Sehingga memang ini perlu di-clear-kan di awal begitu ya. Pertanyaan ini harus dijawab. Kemudian yang ketiga ya, kapan produk itu harus diproduksi? Ya, ini juga harus ditentukan gitu ya. Supaya apa? Supaya perencanaan dalam pengembangan fasilitas ini bisa dijadwalkan sebaik mungkin ya. Contoh misalnya kita ingin membangun atau membuat produk CPO misalnya ya. Tidak mungkin membangun CPO itu dalam waktu 6 bulan saja gitu ya. Tidak bisa ya. Tidak bisa. Artinya kita harus menghitung gitu ya, harus menghitung dari mulai membangun kebun gitu ya, kemudian membangun konstruksi pabriknya sampai kemudian kita bisa menghasilkan produk gitu ya. Kalau kita ingin mendapatkan produk CPO kita bisa dijual di tahun 2020 gitu ya, maka paling tidak pembangunan itu harus dimulai 1 tahun sebelumnya untuk pabrik CPO ya. Berarti kalau kita ingin dijual di tahun 2020, maka tahun 2019 paling tidak sudah harus memulai konstruksi di tahun 2019. Kalau kita ingin menjualnya di bulan Januari 2020, paling tidak di Januari 2019 itu sudah mulai konstruksi ya. Karena konstruksi sampai apa namanya commissioning fasilitas itu bisa digunakan setidaknya membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 12 bulan ya. Tergantung dari resource yang dimiliki ya, seperti itu. Tergantung juga nanti dari kapasitasnya ya. Semakin besar kapasitasnya biasanya makin lama, waktunya membutuhkan waktu yang cukup lebih lama. Ya, seperti itu. Nah, ini menjadi pertanyaan yang perlu harus dijawab. Kemudian yang keempat, ya,
Berapa banyak ya produk yang rencana akan dibuat ya? Ini kaitannya dengan kapasitas ya. Training capacity ya. Capacity itu nanti kaitannya ada installed capacity ya. Capacity yang terinstall dan nanti kapasitas aktual ya. Karena yang terinstall itu biasanya ada angka efisiensi ya. Jadi tidak mungkin mesin tersebut bisa mencapai efisiensi 100% ya. Sangat sulit sekali. Biasanya kisaran sekitar 70-80%. Artinya kalau kita ingin memproduksi 1000 produk begitu ya per hari misalnya begitu ya. Kapasitasnya harus ditingkatkan begitu ya. Jangan 1000 per hari, tetapi mungkin ada tambahan error sekitar 20% ya. Jadi 1200 misalnya per harinya dan seterusnya. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya, produksi ini mau disiapkan untuk berapa lama? Ya, ini kaitannya dengan termin project ya, project pembangunan. Artinya ini kaitannya dengan usia project kita yang kita persiapkan berapa tahun. Ini nanti kaitannya sangat erat dengan tools dan equipment yang dibutuhkan dalam mesin produksi ya, atau kegiatan usahanya, karena setiap equipment itu pasti memiliki lifetime ya, ada masa usia hidupnya ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya, setidaknya yang perlu kita jawab gitulah, di mana produk ini akan diproduksi ya. Jadi ini pertanyaan terakhir adalah lokasinya. Ini tergantung dari jenis produknya ya, atau karakteristik produknya ya. Ini beberapa pertanyaan yang sering muncul dan setidaknya harus bisa kita jawab sebelum kita mengembangkan desain fasilitas atau desain tata letak ya. Baik. Nah, hubungannya tergambar seperti segitiga di samping ya. Jadi dalam pengembangan desain fasilitas itu setidaknya kita memerlukan input informasi dari satu, desain produknya seperti apa gitu ya. Dua, kita bicara tentang proses desainnya seperti apa. Dan yang terakhir adalah schedule desainnya seperti apa gitu ya. Tiga hal ini merupakan triangle system yang artinya tidak mungkin dilepaskan begitu ya dari salah satunya. Artinya kita tidak bisa membangun facility design itu berdasarkan dari produk desain dan proses desainnya saja tanpa mengindahkan schedule design, atau kita hanya mengindahkan proses desain dan schedule desain tanpa memperhatikan produk desainnya ya. Ini tidak bisa. Artinya ketiga faktor ini harus diperhatikan, harus dievaluasi, harus di-assessment, harus dianalisis sehingga dapat menghasilkan desain fasilitas yang optimal ya. Betul. Kita perlu memperhatikan beberapa hal gitu ya. Ini beberapa contoh yang mungkin perlu kita highlight begitu ya. Mengapa 3 poin tadi atau 3 faktor tadi menjadi penting dalam pengembangan desain fasilitas begitu ya. Satu, kalau kita bicara masalah produk gitu ya. Ketika ada perubahan desain pada produk gitu ya, maka ini bisa merubah desain fasilitas, terutama dari mesin begitu ya. Kemudian alat-alatnya begitu ya, kemudian capability dari manusianya ya, SDM-nya ini sangat berpengaruh, sehingga desain fasilitas sangat ditentukan dari desain produknya ya. Kemudian pada saat melakukan pengenalan produk baru ya, ini tentunya akan banyak banyak trial begitu ya, atau kemudian kita sebut sebagai beberapa perusahaan bahkan penghentian sementara untuk produk yang akan dirilis begitu ya. Ini kaitannya dengan kesiapan fasilitas begitu ya, untuk menyiapkan produk baru gitu ya. Jadi jangan heran gitu ya, kalau kita melihat industri otomotif gitu ya, itu biasanya basisnya banyak yang sama begitu ya. Basisnya banyak yang sama, tapi kemudian yang berubah adalah body gitu ya, kemudian fitur dan sebagainya gitu ya. Bahkan ada beberapa perusahaan yang mengembangkan basis itu bisa digunakan untuk 10 tahun gitu atau bahkan lebih gitu ya. Sehingga mereka tidak melakukan perubahan banyak fasilitas yang signifikan gitu ya. Artinya dia bisa menjual produk baru tanpa harus merubah basis, sehingga dia tidak perlu merubah fasilitas yang ada di pabrik mereka. Ya, ini menjadi penting gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang perlu kita perhatikan adalah jika suatu saat begitu ya, perusahaan kita mengalami perubahan demand gitu ya.
bagaimana tingkat fleksibilitas fasilitas kita bisa menerima itu. Contoh misalnya, kalau ada perubahan demand-nya turun, it's okay sebenarnya, tidak terlalu bermasalah. Paling kita rugi investasi ya, begitu ya. Tetapi yang akan menjadi masalah itu ketika demand-nya terjadi loncatan gitu ya, atau lonjakan langsung berubah ya. Misalnya per bulan kita ada pesanan biasanya ada 100.000 lot begitu ya. Tapi ternyata di bulan berikutnya kita mendapat pesanan 2 kali lipat ya, jadi 200.000 lot ya. Ini kan kita akan kewalahan gitu ya. Karena itu fasilitas desain ini perlu kita pikirkan gitu ya. Seandainya nanti ada perubahan demand gitu ya, bisa nggak fasilitas ini menampung gitu ya. Ini bagian dari strategi juga sebenarnya ya, tetapi ini perlu dipikirkan dalam pengembangan fasilitas ya. Itu untuk produk. Dan untuk proses gitu ya, sudah pasti gitu ya, ketika ada perubahan proses dari produksi ya, produksi barang, maka ini juga akan merubah fasilitas gitu ya. Contoh misalnya dari total tahapan produksi begitu ya, ada 10 kegiatan misalnya, tiba-tiba bertambah 1 ya. Bisa tambah 1. Misalnya awalnya kita produksi barang curah gitu ya. Kemudian kita jual retail, maka kita harus ada tambahan kegiatan untuk packaging gitu ya misalnya. Packaging yang misalnya awalnya hanya sifatnya bulky begitu ya, curah, hanya menggunakan kantong plastik besar begitu ya. Saat ini karena kita ingin menjual sifatnya retail, maka kita harus menyiapkan kemasan yang lebih eye catching begitu ya, yang lebih menarik, kemudian lebih kecil ukurannya gitu ya, dan seterusnya. Dan ini berarti menambah kegiatan, dan itu harus disesuaikan dalam desain fasilitas ya. Kemudian kegiatan penggantian mesin misalnya ya, kemudian adaptasi terhadap standar baru yang ditetapkan oleh pemerintah misalnya, atau dalam beberapa asosiasi menetapkan ada beberapa standar yang harus dipatuhi misalnya begitu ya. Ini harus dipertimbangkan gitu ya. Terkait dengan scheduling ini penting gitu ya. Kenapa? Karena schedule yang buruk ya, maka akan memberikan dampak yang buruk juga terhadap fasilitas begitu ya. Dan tentunya ini dapat berpengaruh pada efisiensi fasilitas dalam menghasilkan produk ya. Seperti itu. Contoh misalnya jika tidak dihitung dengan seksama gitu ya, kaitannya dengan penjadwalan, maka akan berpotensi munculnya terjadinya bottlenecks ya. Kalau terjadi bottlenecks, maka ada penumpukan material ya di beberapa stasiun kerja, maka ini akan menghambat proses produksi, dan tentunya ini juga akan memperburuk kondisi materialnya ya, seperti itu. Karena itu ini harus dipikirkan. Kalaupun memang sudah tidak bisa dihindari lagi ya kondisi bottleneck ini, karena ada perbedaan waktu produksi antar dua stasiun kerja begitu ya, maka harus dipertimbangkan strategi lain. Artinya kita harus dibuat mungkin bercabang begitu ya, atau kemudian skalanya diperkecil begitu, atau seperti apa, sehingga memang flow-nya menjadi lebih kita menyebutnya mungkin lebih lean ya, lebih ringkas ya, seperti air mengalir begitu ya. Jika ada satu pipa besar yang kemudian tersumbat menjadi pipa kecil, maka pipa tersebut bisa pecah begitu ya, karena tekanan air yang begitu besar. Karena itu ini harus disalurkan, sehingga ini menjadi pertimbangan yang penting dalam facility design ya. Kemudian adanya delay, ada idle time ya. Kemudian ada penyimpanan temporary yang sifatnya berlebihan ya, tadi karena bottleneck tadi ya, atau overload pada WIP ya, work in progress ya. Jadi pada saat proses pengerjaan itu ada temporary storage yang kemudian ini penyimpanan sementara, tetapi karena bottleneck dia meningkat ya, capacity-nya butuhkan besar, dan ini menjadi tidak efektif ya. Kemudian obstacle to material flow ya, misalnya adanya gangguan pada saat pengiriman material dalam suatu pabrik ya, apakah harus naik ke atas, kemudian apakah ada cross flowing ya, ada aliran barang yang menyilang begitu ya. Ini harus dihindari ya. Kemudian high ratio of material handling, time per production time-nya. Nah, rasio ini harus sesuai begitu ya. Kalau rasionya terlalu rendah juga kurang bagus ya, seperti itu. Baik. Kemudian kita akan melihat satu persatu ya, dari product design, kemudian masuk nanti ke proses desain yang terakhir scheduling design ya.
Yang pertama untuk product design, ya. Ini tahapannya ada 3, ya. Yang pertama kita harus melakukan apa yang namanya assessment terhadap customer needs, ya. Kita harus tahu betul apa yang dibutuhkan oleh customer, ya. Sebenarnya customer ini maunya apa sih, gitu ya. Preferensi konsumen ini menjadi penting di awal untuk bisa mendefinisikan jenis produk yang akan kita produksi. Dari sana kita akan berangkat untuk mengembangkan yang namanya product design, ya. Biasanya caranya menggunakan apa? Banyak, ya. Ada menggunakan market survey, ya, ada benchmarking, QFD, HOQ, dan sebagainya, ya. QFD ini singkatan dari Quality Function Development, ya. Kemudian HOQ ini kepanjangannya dari House of Quality, ya. Ini sebenarnya beberapa tools yang umum dan populer digunakan dalam mengembangkan atau menggali sebenarnya the best product yang diharapkan oleh konsumen itu seperti apa, gitu ya. Tapi ingat, ya, seluruh keinginan konsumen itu tidak harus dipenuhi, ya. Karena kalau kita berharap memenuhi seluruh keinginan konsumen, kita sendiri yang pusing. Tapi gunakanlah priority, ya. Pastikan prioritas mana yang menjadi betul-betul secara fungsional, itu bisa meningkatkan penjualan, gitu ya. Maka itu yang kita pilih, ya. Dan yang kedua, tahapannya adalah mengembangkan desain untuk produk tersebut, gitu ya. Caranya bagaimana? Explore assembly, drawing or photograph, gitu ya. Kita mengembangkan desain, ya, orang teknik biasanya menyebutnya DED, ya, Detailed Engineering Design, ya, begitu ya. Kemudian ini bisa disajikan dalam bentuk CAD, ya, kalau kalian sudah belajar gambar teknik, ya. Jadi itu disajikan dalam bentuk seperti itu, ya. Untuk apa? Untuk memudahkan dalam perhitungan facility design, ya. Kemudian komponen design, ya, ini yang terakhir, ya. Jadi kita perlu menggambarkan detail komponennya. Dari satu produk itu terdiri dari komponen apa saja, itu harus jelas, begitu ya. Bentuknya seperti apa, begitu ya. Dan ini juga bisa disajikan dalam bentuk CAD, ya. Dalam bentuk CAD ini sehingga memudahkan kita dalam mengembangkan facility design, gitu ya. Dari mulai storage-nya, dari mulai equipment-nya, begitu ya. Kemudian flow-nya dan seterusnya. Ini akan mempermudah kita, ya. Setidaknya, ya, produk design ini akan melibatkan satu, ya, detail definisi dari produk yang akan kita produksi, ya. Ini harus jelas, ya. Dan yang kedua, detail desainnya, ya, untuk satu produk yang akan kita produksi, ya. Itu harus betul-betul dijelaskan. Contoh misalnya, ya, kita mau buat produksi roti tawar, ya. Desainnya seperti apa? Kotak, ya, yang seperti selama ini sudah ada, atau bentuk baru, bintang misalnya, ya, ya, untuk memberikan satu nuansa baru, gitu ya. Supaya customer tidak bosan misalnya, tapi apakah efektif atau tidak saya tidak tahu, ya. Ini sebagai contoh saja misalnya. Kemudian detail desainnya seperti apa, ya. Kalau bentuknya berbintang misalnya atau bentuknya kotak, gitu ya. Ukurannya apa? Persegi, persegi panjang, berapa kali berapa sentimeter, begitu ya. Kemudian packagingnya menggunakan apa? Plastik, ya, atau kemudian menggunakan aluminium foil atau menggunakan apa, begitu ya. Apakah harus dikemas lagi dengan karton atau tidak, begitu ya. Plastiknya mau di apa? Di sablon atau dicetak, ya. Kalau di sablon biasanya hanya satu atau dua warna saja. Tapi kalau dicetak, di print, ya, biasanya dia bisa full color dan sebagainya, begitu ya. Kemudian tingkat ergonomikanya, begitu ya. Setelah packagingnya dibuka, apakah bisa ditutup kembali, ya. Teknologinya mau pakai teknologi apa, ya. Mau pakai zip plastik, gitu ya, atau menggunakan klip atau seperti apa, ya. Kemudian itu baru bicara packagingnya. Kemudian dalamnya, roti tawarnya ini menggunakan terigu yang seperti apa. Apakah kita menggunakan tepung terigu biasa, ya, atau menggunakan tepung gandum yang masih full utuh, begitu ya, atau seperti apa, ya, dan seterusnya. Belum nanti bicara tentang komponen adonannya, ya, dari mulai tepung gandumnya, kemudian ada garam, ya, ada yeast, ada air misalnya, dan seterusnya, ya.
Nah, ini ada beberapa nih sudah disampaikan tadi, ada mulai menggunakan market survey, kemudian ada QFD, benchmarking dan sebagainya. Ya, ini beberapa tools yang biasa digunakan ya, ada QFD, Quality Function Deployment ya, kemudian House of Quality HOQ, ada benchmarking. Benchmarking biasanya kita menuju ke produsen lainnya ya, rival kita misalnya atau mitra kita. Kemudian ada yang namanya Design for Manufacturing and Assembly ya, atau DFMA. Kemudian ada yang namanya prototyping ya. Sebelum kita membuat produksi secara massal, kita gunakan dulu prototyping. Kalau oke, bagus, respon oke begitu ya. Market bisa diserap dan seterusnya, produksi tidak ada masalah, berarti kita bisa langsung mengembangkan facility design ya. Ada yang namanya exploded assembly drawing ya, ini semacam gambar teknis ya untuk perakitan ya. So, untuk memudahkannya seperti apa gitu ya. Kemudian namanya CAD drawing ya. Ini supaya ini bisa dipahami oleh seluruh orang ya. Komunikasinya tidak dalam narasi tapi dalam bentuk gambar, sehingga setiap desainer mampu memahami dengan baik ya. Ini contohnya ya, exploded assembly drawing ya. Seperti ini nih, yang sebelah kiri misalnya untuk satu perakitan tools ya. Kemudian yang sebelah kanan perakitan pesawat. Kemudian berikutnya kita masuk ke proses desain ya. Tahapannya ada 3 juga ya. Yang pertama adalah identifying required process. Jadi proses yang kita harus mengidentifikasi proses yang betul-betul dibutuhkan ya. Kemudian yang kedua, kita masuk ke tahapan kedua adalah memilih proses yang dibutuhkan apa saja, karena mungkin banyak, kita pilih saja yang adequate ya untuk produk kita. Kemudian yang terakhir adalah kita mencoba memecah gitu ya. Kita membuat sequencing terhadap proses-proses yang dibutuhkan untuk memudahkan desain ya, seperti itu. Jadi pertama kali yang kita lakukan untuk melakukan identifikasi terhadap proses yang dibutuhkan, kita harus melihat ya, dari mulai parts-nya ya, komponennya kita coba pecah jadi satu, jadi kecil-kecil gitu ya. Dari sampai material yang paling kecil ya, biasanya di pabrik itu disebut dengan BOM ya, atau Bill of Material ya. Nah, nanti BOM ini biasanya bentuknya dalam cuma list begitu ya. Satu, kalau misalnya roti tadi ya, satu plastik kemasan, dua klip misalnya kalau pakai klip, tiga misalnya tepung terigu, empat misalnya yeast ya, lima air, enam dan seterusnya gitu. Itu bill of material. Biasanya itu disajikan dalam bentuk satu satuan produk. Biasanya sana ada ukurannya. Jadi untuk satu produk itu membutuhkan berapa banyak setiap komponennya ya. Nah, BOM ini biasanya dilengkapi dengan yang namanya product structure ya. Jadi ini mirip dengan flow diagram ya, untuk membentuk satu produk yang ingin kita produksi ya. Kemudian untuk memilih ya proses yang dibutuhkan dalam memproduksi tadi, misalnya roti tawar, kita biasanya mengembangkan yang namanya roadsheet ya, untuk memudahkan. Ini satu lembar perintah kerja yang memudahkan para operator di lapangan nanti untuk mengerjakan. Nah, dari sana kita akan kembangkan desainnya ya. Dan terakhir ya, tahap terakhir adalah sequencing required processes ya. Jadi kita membuat sequencing agar lebih mudah dalam pengembangannya. Misal contoh ini dalam proses produksi roti tawar ya, kita pecah saja ya. Misalnya sequence pertama adalah penanganan material ya, misalnya penerimaan bahan baku, penyimpanan, storage dan sebagainya. Kemudian yang kedua sequencing untuk pengadonan misalnya ya. Nah, setelah pengadonan masuk sequencing berikutnya ya untuk pemekaran ya, pengistirahatan adonan. Jadi disimpan dalam ruangan yang terjaga kondisinya, dia lembab, dia tidak terkontaminasi dan seterusnya. Ya, setelah itu masuk ke sequence pembakaran ya, pemanggangan. Habis itu masuk ke sequence kemasan ya. Seperti itu. Ya, ini gambaran yang tadi detailnya. Ini contoh ya. Ini product structure yang sebelah kanan. Ya. Jadi ini adalah secara umum tahapan yang kita lakukan ya, dari mulai kita memutuskan di setiap BOM itu ya, dalam list materialnya itu apakah kita beli atau kita buat gitu ya. Ini yang sebelah kiri ini adalah salah satu prosedur yang umum digunakan untuk memilih
materialnya apakah dibuat sendiri atau kita cukup beli saja begitu ya. Ini mengikuti dari peraturan ini biasanya ya. Setelah BOM sudah ada, mampu dibeli gitu ya materialnya, maka BOM ini akan dibuat begitu ya. Kemudian proses identification ya, kita pilih prosesnya dalam untuk produksi tadi, misalnya roti tawar begitu ya. Dari mulai operation, equipment, production times, utilization, alternative result dan sebagainya kita kembangkan di sini. Kita buat simulasinya, kemudian kita kembangkan roadsheet ya. Nah, roadsheet ini kita kemudian menjadi semacam gambaran detail ya untuk produksinya. Ya. Biasanya kita sebut sebagai assembly chart ya, begitu. Nah, ini tahapan pertama ya untuk mengidentifikasi proses ya. Ini ada 6 step setidaknya ya. Yang pertama mendefinisikan elemen-elemen operasional. Ini penting ya. Tahapannya ngapain aja begitu ya. Kemudian kita juga perlu mengidentifikasi alternatif proses ya dari setiap operasi. Ini untuk sebagai alternatif lain jika memang proses itu nanti ada halangan ya atau ada obstacle yang tidak bisa dilakukan, maka kita harus mencari alternatif lain sehingga proses tersebut tetap dapat dilakukan ya. Kemudian kita menganalisis alternatif prosesnya ya, untuk memudahkan nanti bisa memilih mana proses yang bisa kita jadikan pilihannya ya. Kemudian kita melakukan standarisasi ya. Setelah dipilih, kemudian distandarisasi, kemudian kita evaluasi ya. Kemudian proses itu dipilih mana yang paling baik ya. Biasanya kita mengembangkan 2-3 begitu ya. 2-3 proses ya, pilihan proses dan kemudian kita pilih. Nah, setidaknya beberapa part yang kita butuhkan ya. Dalam satu jenis part ya, itu ada part number, ada part name ya. Jadi ada biasanya satu raw material itu kita beri nama, kode ya, kemudian kita beri nama materialnya apa, jumlah partsnya ada berapa ya. Kemudian gambarnya di gambar itu dia nomor berapa begitu ya. Kemudian jenis materialnya dari apa, kemudian ukurannya, jumlahnya, dan ada keterangannya ini dibuat atau dibeli ya, biasanya seperti itu. Ini contohnya ya untuk bill of material ya. Nah, ada level ini. Nah, level ini menunjukkan product structure ya. Seperti itu. Ini ada nama partsnya, kemudian ini kodenya, kemudian ini kode gambarnya ya, ini kuantitinya atau jumlahnya, dan sebelah kanan ini ada keterangannya. Berarti kalau di sini keterangannya make, berarti airflow regulator ini dirakit sendiri ya. Kemudian ada pipe plug ya, kemudian keterangannya buy, berarti dia tidak memproduksi, dia cukup pesan saja ya, jadi tinggal ambil di gudang dan seterusnya ya. Ini strukturnya ya, level 4, level 3, 2, 1, 0 ya. Level 0 ini adalah produk jadi ya. Jadi kalau kita ingin memproduksi airflow regulator ya, nah ini ada beberapa kegiatannya ya. Ini parts-parts yang dibutuhkan dalam memproduksi airflow regulator. Jadi untuk level 4 ini dirakit menjadi plugger assembly ya. Kemudian dirakit dengan body, maka jadi kegiatan body assembly ya. Kemudian ini digabungkan dengan atau dirakit dengan lock nut ya, menjadi main assembly dan digabungkan dengan pipe plug ya. Maka dia akan menjadi airflow regulator. Contoh saja ya. Seperti itu. Nah, nanti kalian juga bisa buat untuk misalnya roti tawar begitu ya. Ini untuk membentuk adonan apa saja nih gitu ya. Ada tepung terigu, air misalnya, yeast ya, garam, gula dan seterusnya, susu dan seterusnya. Tahap yang kedua, kita akan memilih proses yang dibutuhkan ya. Ini biasanya menggunakan roadsheet. Ini contohnya seperti ini ya. Jadi ini operation number-nya ya. Ada 0104 dan seterusnya, bla bla dan seterusnya ya. Kemudian operation description-nya, ini kegiatannya apa saja. Kemudian alat yang digunakan, tools-nya apa saja ya, definisinya. Kemudian ini kejelasan untuk setup alat dan waktu operasinya berapa lama ya. Ini kegiatan yang ini
per prosesnya ya, detail per prosesnya. Kita sebut sebagai road sheet ya. Seperti itu. Kemudian yang tahap ketiga adalah sequencing the required prosesnya ya. Kita pecah-pecah lagi menjadi assembly chart ya. Contohnya seperti ini ya. Ini supaya lebih mudah melihatnya ya. Kegiatannya adalah ini bisa dikerjakan secara bersamaan gitu ya. Ini digabung menjadi operasi di SA1 ya, masuk ke A2, A2 digabung dengan A2, A3 dan seterusnya ya. Dan terakhir packaging material. Jadi memang ini urutan kegiatan dari sini. Dan juga dalam bentuk yang lainnya ya. Ini PPO, peta proses operasi, atau OPC ya, operation process chart. Nanti kita ada latihannya untuk proses untuk membuat ini gitu ya. Ini adalah yang paling kanan ini merupakan proses utama ya, dan yang di depan ini 4 sebelumnya ini adalah proses pendukung ya. Ini ada jelas waktunya berapa lama gitu ya. Kemudian ini kode operasinya dan ada alatnya ya. Materialnya di bagian atas ini. Plugger housing, plunger ya, string dan sebagainya. Nah, setidaknya dengan adanya sequencing required process ini yang bentuknya bisa tadi ya assembly chart atau ada OPC dan sebagainya, ini akan memudahkan atau menjelaskan pertanyaan ini, how to construct it ya. Jadi dengan peta ini maka kita dapat dengan jelas ya melihat bagaimana produk itu bisa diproduksi ya. Ada juga yang namanya precedence diagram ya. Precedence diagram itu adalah tahapan-tahapan menggambarkan tahapan pengerjaan ya. Jadi apa dulu yang harus dikerjakan begitu. Ini bisa dilihat di precedence diagram ya, seperti itu. Oke, kemudian berikutnya scheduling design ya. Ini tahapnya ada 2 ya. Pertama adalah kita harus menggali yang namanya marketing information ya, dan yang kedua adalah proses requirements-nya ya. Jadi kalau marketing information ini kita harus mendapatkan yang namanya quantitative information ya, berupa volume, trennya seperti apa, prediction-nya produk ini nanti akan menjadi seperti apa ya. Contoh misalnya feature demands, kemudian various products-nya seperti apa ya, cepat atau tidak dan seterusnya. Dan juga qualitative information ini juga penting ya. Kalau kuantitatif biasanya hitungannya biasanya angka gitu ya. Kalau kualitatif biasanya informasinya berupa narasi biasanya ya. Seperti itu. Sementara setelah kita ketahui informasi terkait pasarnya, yang berikutnya adalah kita menentukan proses ya. Jadi misalnya contohnya nih, perhitungan produksi yang dibutuhkan oleh pasar gitu ya. Ini potensial market ya namanya, mungkinnya seperti itu. Kalau bahasa orang pemasarannya, orang marketing ya, ini potensial marketnya berapa sih gitu ya. Kemudian kita mau ngedapetin atau mau gaining marketnya itu berapa gitu ya. Banyaknya mau berapa. Misalnya ternyata market itu masih butuh sebenarnya 500.000 produk sebenarnya per harinya begitu ya. Nah, kita mau ngambil berapa nih? Kita sanggupnya berapa begitu ya. Karena kita punya keterbatasan di modal kan begitu ya. Kalau 500.000 per hari, kita ternyata sanggupnya cuma 100.000. Ya sudah, kita targetkan 100.000. Maka ini menjadi dasar untuk menentukan kapasitas. Ya, begitu ya. Kemudian calculation with rework ya. Jadi kita juga ada perhitungan pekerjaan ulang, misalnya begitu ya. Kemudian kita juga memperhitungkan adanya potensial reject ya. Oh, ini ada produk yang gagal misalnya, ditolak, maka ini harus memproduksi lebih ya, dan seterusnya. Jadi kalau kita mampunya tadi 100.000 produk per hari ya, maka kita harus mampu memproduksi sejumlah tersebut setiap harinya. Maka untuk kapasitas terinstallnya itu tidak mungkin ditetapkan 100.000 juga gitu ya. Paling tidak kita harus memberikan split ya, karena mungkin ada kemungkinan reject ya, ada kemungkinan produk gagal ya, sehingga kita harus menetapkan penambahan untuk installed capacity-nya. Kalau misalnya di target 100.000 tadi ya, 100.000 produk per hari targetnya, maka mungkin kita bisa tambahkan ya, tergantung dari performa dari mesinnya ya. Kalau mesinnya atau equipment atau sistemnya oke ya, dia efisiensinya tinggi, maka mungkin splitnya bisa lebih rendah ya, dan seterusnya. Kemudian dari sini kita juga bisa melihat teknologi yang tersedia ya untuk memproduksi 100.000 produk per hari tadi gitu ya. Misalnya untuk alat
addonnya butuh berapa gitu ya. Ini yang tersedia di pasaran seperti apa. Oh ternyata untuk 100.000 produk itu membutuhkan 4 mesin misalnya untuk dalam pengerjaan yang sama. Kalau begitu kita produksi beli mesinnya 5 begitu ya. Agar apa? Kalau ada satu yang maintenance, yang satu bisa dioperasionalkan. Ya. Jadi hasilnya masih tetap bisa mencapai target produksi. Ya, seperti itu. Ini contoh ya. Apa namanya? Informasi demand ya. Nih, dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat dan seterusnya begitu ya. Kalau kita dapat informasi ini, maka kita bisa melakukan forecasting ya, atau peramalan ya. Metode peramalan banyak ya. Ini nanti diajarkan di P3 ya. Pendekatannya banyak sekali ya. Ada yang menggunakan konvensional, ada yang menggunakan, bahkan sekarang ada yang menggunakan pendekatan AI begitu ya. Machine learning dan sebagainya. Ya. Ini yang di bawah juga lebih detail lagi ya. Ini membuat semacam tren gitu ya. Simulasi, ada pesimistik ya, ada moderat dan ada optimistik. Ini memberikan gambaran seberapa sanggup kita untuk mencapai target produksi ya, seperti itu. Kemudian kita juga mencoba untuk beberapa hal kaitannya dengan marketing ya, kita coba definisikan dengan jelas begitu ya, supaya dalam pengembangan fasilitas desain ini atau desain facility ini menjadi lebih fleksibel ya, sebagai contoh ya. Pertanyaan pertama ya, who are the customer of the product begitu ya. Kalau dia konsumennya anak-anak begitu ya, berarti kita ada concern packaging ya. Kemudian ada nggak kira-kira perubahan keinginan produk ya, dan seterusnya. Ini juga nanti akan berubah. Kalau misalnya anak-anak berarti packagingnya harus menarik kan begitu ya. Ini kaitannya dengan mesin berarti nanti. Mesinnya sanggup atau tidak gitu ya untuk menyediakan produk yang charming gitu ya, yang eye catching, yang menarik ya, colorful misalnya seperti itu dan sebagainya. Ini sebenarnya pertanyaan yang cukup complicated ya. Tapi ini karena sifatnya kita programnya masih sangat general, maka ya gambarannya seperti itu ya, sangat sederhana. Tapi sebenarnya ketika kita masuk ke proses produksi menjadi sangat cukup kompleks ya permasalahannya. Pertanyaan lainnya misalnya where are the consumer located ya. Jadi sebenarnya ada di mana begitu ya. Ini kaitannya nanti dengan pengiriman misalnya. Kemudian fasilitasnya mau dilokasikan di mana gitu, dan seterusnya. Ya, begitu. Silakan nanti kita diskusikan pertanyaan-pertanyaan ini ya. Ini menarik untuk kita bahas. Bahkan mungkin sebenarnya sekarang udah banyak berkembang ya. Tergantung dari kondisi lokal ya. Seperti apa. Kemudian kita juga bisa melakukan Pareto diagram gitu ya. Kita melihat proporsi produk mana yang banyak diterima oleh customer ya. Misalnya dari sekian satu produk family gitu ya, derivatnya mana ya, produk-produk yang memang banyak diterima oleh pasar ya. Ini penting ya. Kita gunakan Pareto ya. Biasanya kita gunakan yang 3 bar atau 4 bar ya, yang cukup besar di awal ya, sehingga kita bisa melihat kondisi barang yang memang betul-betul bisa diterima ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah process requirements ya. Ini yang saya sebut tadi sebagai adanya potensi reject begitu ya, atau ada potensi barang produk yang terbuang ya, having scrap ya, barang yang tidak terpakai. Ini probability-nya ya, berarti kalau ada probability 4% ya, berarti 4% harus dipertimbangkan ya, berapa banyak yang harus disediakan. Artinya kalau kita ingin memproduksi 100 ya, kalau ada 4% yang mungkin rusak, maka harus ditambahkan 4% ya. Karena itu produknya lebih dari yang ditargetkannya. Expected-nya seperti ini, berarti yang produksinya adalah jumlah segini ya, lebih banyak. Kemudian untuk facility design ya, kita ada 3 proses ya.
Yang pertama kita bisa menggunakan pendekatan QC tools ya, ini sebenarnya some quality tools yang sudah umum kita gunakan seperti Pareto charts ya dan sebagainya. Kemudian kita juga menggunakan pendekatan PDCA ya, plan do check action ya, yang kita kenal sebagai siklus Deming ya. Dan yang terakhir adalah kita menggunakan Seven Management and Planning Tools ya. Ini biasanya kita kenal di New Seven Tools ya, teori quality ya kita gunakan. Ada affinity diagram, relation diagram, ya, tree diagram, matrix diagram, contingency diagram dan sebagainya ya. Di belakang ini sudah saya siapkan beberapa penjelasan untuk diagram-diagram yang bisa kita gunakan ya. Ini contoh affinity diagram. Ini biasanya kita menggunakan dengan pendekatan open mind ya. Kita buka dengan tim kita, pilih mana topik-topik yang muncul ya. Kemudian nanti kita kelompokkan gitu ya, dan kita detailkan seperti itu. Ini affinity diagram ya. Kemudian relation diagram ya, kita menggunakan panah-panah, siapa berkaitan dengan siapa, siapa mempengaruhi siapa, siapa dipengaruhi oleh siapa gitu ya. Seperti ini contohnya. Ini interrelation diagram ya. Kemudian yang namanya tree diagram ini untuk memudahkan satu tujuan dan strategi mau seperti apa ya. Seperti ini juga lebih detail, bisa dipermudah ya. Ini untuk memudahkan bagaimana kita membentuk atau mengembangkan desain ya untuk fasilitas ya. Seperti itu. Kemudian matrix diagram ini untuk membandingkan ya pemilihan desain atau pemilihan proses yang kita pilih ya. Kemudian kontingensi diagram ini relatif untuk memudahkan dampak yang mungkin terjadi mungkin ya, atau impact ya. Jadi ketika ada kejadian atau ada permasalahan, kira-kira impactnya apa begitu ya. Dia menggunakan kontingensi diagram. Kemudian ada yang dikenal dengan activity network diagram. Ini yang dikenal dengan CPM part ya. Dari satu kegiatan berikutnya ya, dan ini biasanya ada kaitannya dengan waktu ya. Ya, ada waktu. Kemudian ada prioritization matrix ya. Ini biasanya digunakan untuk pendekatan AHP ya. Jadi kita bandingkan ya kriteria A dan B ini lebih prioritas mana ya. Kalau 5 berarti B-nya 5, A-nya 1 berarti ini ya. Ini A dan B 1/5 ya. A terhadap B ini 5 ya. Ini kaitannya dengan penilaian seperti itu. Nah, jadi secara umum ya, kita bisa menggunakan affinity diagram ya untuk mengembangkan ide ya. Kemudian logicalnya kita kembangkan dengan interrelationship diagram ya. Kemudian kita gabungkan ide dan pemikiran secara logicalnya dalam tree diagram ya. Kemudian dari tree diagram kita buatkan matrix, dikomparasikan, kemudian diprioritaskan ya sebelah kiri. Nah, kemudian kita kembangkan proses chart sampai ke kemudian tadi activity network diagramnya. Ini untuk mengembangkan suatu prosesnya ya. Seperti itu tahapannya. Ini tahapannya rangkuman tadi dari awal sampai akhir ya. Ini sebagai pegangan bagaimana kita bisa mengembangkan facility design. Yang dapat saya sampaikan, kita break sebentar, nanti saya buka forum tanya jawab ya. Saya break sekitar 10 menit ya. Silahkan diresapi, kemudian dibaca-baca kembali, kemudian silahkan siapkan pertanyaan, nanti di 10 menit kemudian akan saya buka forum tanya jawab ya. Silakan.
Baik, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Sembari diisi daftar hadirnya, kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Tidak ada yang ditanyakan? Baik, kalau memang tidak ada, berarti saya cukupkan sekian ya. Nanti kita tindak lanjuti dengan praktikum ya, dalam bentuk tugas saja. Nanti silahkan dipantau di e-learning ya. Baik, jika memang tidak ada yang didiskusikan, ditanyakan, saya cukupkan sekian ya. Terima kasih, materi sudah saya unggah di e-learning, dan nanti jika memang ada pertanyaan di sela-sela kegiatan yang lain boleh disampaikan dalam pesan ya, dalam message atau di, kita belum ada grup ya. Ya silakan nanti kalau mau dibuat grup, mau buat pertanyaan silakan. Ya, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.